generasi yang lahir dari keluarga miskin bahkan akan menjadi atau berpotensi menjadi lebih miskin daripada orang tuanya. 1.300 US dollar per bulan. Itu masuk kategori miskin. Jadi saya pernah miskin di Amerika. Miskin di Amerika. Gitu. Ya. Bahwa garis kemiskinan kita itu dibanding dengan garis kemiskinan negara-negara berpendapatan menengah, itu terlalu rendah. Gitu. Layaknya proteksi, dia hanya melindungi. Yang dibutuhkan untuk menangani kemiskinan itu juga ngangkat, Mas. Menaikkan kelas. Kalau untuk yang efek lebih cepat, yang dibutuhkan adalah program-program ekonomi, program-program peningkatan kapasitas pendapatan. Iya, pekerjaan. Pekerjaan, Iya, betul. Job creation yang utama, job creation yang utama. Ya, tetap 2 dekade ini kita tahu kalau antara desa dan kota, desa yang kemudian menjadi rumah bagi orang miskin. Dan ini sebetulnya berasosiasi dengan sektor, Mas. Iya tadi ya. Ya, bahwa pertanian itu adalah tempat dari banyak orang miskin berada. Tapi bicara jumlah, Jawa. Ya karena jumlah penduduknya banyak, persentasinya lebih sedikit, tapi jumlahnya gitu banyak ya. Jadi ya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Lebih mudah kita menemukan orang miskin di sana. Betul gitu. Salam cerdas, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali di sesi ngobrol ekonomi di kanal Awali Rizki. Kali ini saya mengundang seorang ekonom, kawan saya, Dr. Elan Satriawan. Tapi saya biasa manggilnya Mas Elan karena kawan. Assalamualaikum Mas Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Makasih Mas Wali undangannya. Ini kami semua, saya dengan pemirsa saya ini ingin memperoleh beberapa gambaran tentang soal kemiskinan. Sepengetahuan saya, Mas Elan ini salah satu ekonom yang fokus perhatiannya banyak di persoalan kemiskinan. Tentu bukan kemiskinannya saja, tapi bagaimana upaya kita untuk mengatasinya. Nah, kurang lebih sebagaimana biasanya, izin dulu Mas Elan, saya tampilkan dulu beberapa hal. Kira-kira nanti kita minta Mas Elan, tapi tidak selalu harus urutannya nih Mas. Seberapa penting sih topik kemiskinan itu dalam buku ajar dulu, karena kita mau literasi kan. Kemudian juga perhatian di kebijakan ekonomi pemerintah di beberapa periode. Lalu bagaimana sih, karena yang paling banyak dikenal publik ini kan ukuran kemiskinan menurut BPS ya. Itu sebetulnya secara umum memahaminya gimana. Lalu selain itu ada nggak definisi yang dipakai? Tentu banyak ya, tapi yang pernah dipakaikah di kebijakan kita atau yang umum di buku ajar? Lalu kondisi terkininya gimana sih kemiskinan kita ini? Termasuk yang belakangan 2-3 tahun terakhir ini dikedepankan pemerintah ya, yaitu kemiskinan ekstrim. Begitu juga sejauh yang kami tahu, publik juga tahu, kemiskinan ini kan merupakan perhatian di semua era pemerintahan ya. Jadi tidak pernah ada era pemerintahan yang tidak mengatakan dia sebagai prioritas. Nah, kita perlu sedikit gambaran masing-masing itu ada nggak beda-bedanya dalam penanggulangannya. Nah, tentu ujungnya karena yang kita sangat harapkan dari Mas Elan itu adalah sebenarnya apa sih tantangannya yang paling mendasar. Belakangan ini juga kita dengar istilah kelas menengah ya. Wah, jadi spiral. Termasuk kanal saya juga beberapa kali membahasnya. Nah, saya jadi terpikir ini hubungannya dengan kemiskinan apa sih gitu loh itu. Dan tentu kita berharap solusi atau rekomendasi sekurang-kurangnya dari Mas Elan sebagai ekonom. Nah, next. Nah, ini sepintas-sepintas saja, ini sekaligus mengingatkan para pemirsa ya yang kadang confuse ya, garis kemiskinan diskusi tapi yang dipakai tahun 2021. Garis kemiskinan itu meningkat, ini contoh saja. Ini saya pakai nasionalnya ya. Nah, itu yang September sudah ada lagi kayaknya hampir 600 yang September, kurang lebih begitu. Jadi naik ya Ibu Bapak, jangan kalau ukuran nanti biar dijelaskan. Kemudian dari sisi jumlah penduduk miskin, jadi saya pakai ini angka tapi sebenarnya ada juta, ada persen. Nah, trennya sudah kelihatan turun ya, meskipun pas COVID itu naik atau di beberapa tahun terjadi kenaikan. Jadi trennya udah jelas menurun, jumlah maupun persentasi. Tetapi kalau dilihat sepintas gambar itu kok melandai. Kalau persentasi wajar lah ya karena ada. Tetapi total pun melandai gitu. Nah, apakah ini ada penjelasannya? Saya juga lihat di paparannya Mas Elan di suatu kesempatan itu sudah dikatakan bahwa ya sejauh ini sih 2 periode Pak SBY, ini Pak kebetulan ini hanya Pak Jokowi, sebenarnya Pak SBY juga relatif
tidak tercapai untuk mengatakan tidak pernah tercapai. Next, apakah terjadi ketinggian atau yang masalahnya memang masih banyak. Lalu ini soal kemiskinan ekstrim, ini ada beberapa versi, semua menurun sih, tetapi kan target 0% kayaknya tidak tercapai atau belum bisa dicapai tahun ini. Tetapi prinsipnya mengapa kemudian kemiskinan ekstrim ini memperoleh perhatian khusus ya di luar soal kemiskinan total. Next, nah ini dari paparannya Mas Elan ya. Jadi ini nanti tolong dijelasin ini upaya kemudian dalam 5 tahun terakhir ini kan. Nah next, ini berikut ini juga dari Mas Elan. Jadi saya kira perlu dipilih nih beberapa yang karena masyarakat ini juga kadang-kadang kurang paham juga kan, mungkin ada yang perlu digarisbawahi. Jadi nanti kalau pas bincang Mas Elan membutuhkan ini kita tayang lagi. Okay. Next, ini saya ambilkan dari paparan beliau, tapi saya ringkas tuh kalau di suatu paparan Mas Elan sekitar setengah tahun yang lalu ya paparannya itu satu tantangannya itu perbaikan akurasi karena ada exclusion error itu ya nanti dijelaskan beliau lah error. Kemudian ada kebutuhan untuk mengkomplementaritas bansos ya. Bansos saya lihat di paparan itu jelas cukup berhasil, di COVID itu sangat berhasil. Jadi kita nggak membayangkan ya tanpa bansos itu kemiskinan kayak apa nanti dijelasin. Tetapi Mas Elan menggarisbawahi tidak cukup bansos saja, kayak apa komplementarisnya. Nah nomor 3 ini memang biarpun bansos itu sudah memiliki arti tapi kelihatannya belum sempurna. Lalu kemiskinan itu terkonsentrasi di pedesaan dan beberapa provinsi. Jadi mungkin ini apa maksudnya? Lalu harus ada optimalisasi anggaran program pemberdayaan. Ini solusi dari Mas Elan juga di 6 bulan yang lalu. Saya ini sih common sense saja. Nanti saya bandingkan antara anggaran dengan penurunan jumlah penduduk miskinnya ini bisa dibaca nggak yang seperti ini? Next, ini yang definisi yang ada di dalam BPS kan atas, menengah, bawah, kemudian ini yang terkini itu miskin, rentan miskin menuju kelas menengah, menengah atas. Ini juga tersebar lagi, tapi bukan definisi persisnya, tetapi apakah definisi seperti ini relevan untuk penentuan kebijakan. Next, nah ini jumlah yang sudah banyak beredar dari BPS juga. Gitu kira-kira latar belakangnya. Kita mulai dari ini dulu Mas. Tadi ya kemiskinan itu tempatnya dalam buku ajar maupun dalam kebijakan itu seperti apa Pak? Iya. Pertama-tama sekali lagi terima kasih Mas Awalil undangannya dan menyapa pemirsa YouTube channelnya Mas Awalil ini. Kita banyak belajar lah ya dari channelnya Mas Awalil ini ya tentang berbagai isu ekonomi ya dan analisis yang saya kira mungkin juga kadang nggak bisa diperoleh di kelas begitu. Jadi kalau kita kalau pertanyaannya adalah tempatnya di buku-buku teks itu di mana salah satu yang sumber utama adalah sebetulnya dalam literatur, dalam buku teks pembangunan. Ya. Karena kalau kita lihat kemiskinan ini itu adalah produk dalam tanda petik ya Mas ya. Ini sebetulnya merupakan ekses dari pembangunan, dari asumsi-asumsi ekonomi yang kemudian tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Nah, jadi kita sebetulnya nggak belajar tentang kemiskinan di teori ekonomi ekonomi mikro. Mikronya ya betul. Teori ekonomi makro gitu ya. Kita belajar tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan terjadi. Ya dan termasuk sebetulnya juga deviasi dari teori ekonomi itu dalam buku-buku teks dalam literatur ekonomika pembangunan. Ya. Karena memang kalau kita bicara semuanya serba sempurna, mekanisme invisible hand jalan, semuanya efisien, ya semuanya memulai dari kemudian playing field yang sama, titik start yang sama, semuanya nggak ada kemiskinan Mas. Gitu. Tetapi kita tahu bahwa kemudian we live in the imperfect world. Ya kita ini kan hidup di dunia yang semuanya dengan ketidaksempurnaan. Ya kita start dari posisi yang berbeda, ya. Kemudian itu berlanjut kepada kemudian akses yang berbeda, ya. Endowment berbeda, kemudian akses berbeda dan seterusnya, gitu.
Nah, sehingga memang kemudian kalau kita bicara kemiskinan, seperti halnya juga bicara ketimpangan, ini kita perlu yang namanya intervensi khusus. Ya, nggak bisa memang kemudian diselesaikan dengan semata-mata mekanisme pasar. Oh, itu ya. Dan disitulah kemudian ya. Di teks dan literatur pembangunan kita kemudian belajar gitu. Nah, sehingga memang ketika bicara kemiskinan, ini seperti halnya barang publik, Mas. Ya, public goods yang memang kalau diserahkan ke pasar nggak akan selesai masalah kemiskinan. Kuncinya ini salah satunya. Ya, jadi makanya memang pantas ya kalau menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Dan memang harus disalurkan jadi agenda prioritas pemerintah. Seperti halnya juga kita bicara mengatasi ketimpangan, seperti halnya juga misalnya memeratakan akses pendidikan, ya, kemudian memeratakan akses kesehatan. Karena kalau kita kemudian serahkan semuanya misalnya akses pendidikan, akses kesehatan kepada swasta, kepada pasar, semuanya pasti terpusat di kota. Ada yang menguntungkan di sana. Cari menguntungkan di sana begitu. Sementara kemudian bangsa kita dengan kondisi geografi seperti ini, ya 17.000 pulau dan kalau bicara di Jawa aja, itu masih banyak wilayah-wilayah yang terpencil. Mereka semuanya underserved, Mas, gitu. Dan disitulah kemudian kemiskinan seperti halnya juga ketimpangan dan kemudian akses pada pendidikan, kesehatan termasuk pendidikan dan kesehatan yang berkualitas itu mendapat tempat atau memang memiliki tempat dalam kebijakan publik. Jadi tadi kan jelas itu kayak menjadi bab lah bahkan ya di ekonomi pembangunan itu. Betul. Dan saya sejauh sekali dua kali saya baca kajian-kajian atas fakta ya, artinya kan studi kasus negara-negara juga cukup banyak ya tentang kemiskinan ini. Betul. Kira-kira dari perkembangan teknokratis ya, perkembangan ilmiah baik di ekonomika pembangunan maupun dari berbagai temuan studi empiris itu apa sih? Kita jangan bicara Indonesia dulu nih, bicara secara umum dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Elan tadi bahwa kemiskinan ini ya tentu tidak ada negara manapun yang merencanakan pembangunan ekonominya berujung pada kemiskinan. Tapi faktanya itu ada dimanapun. Sehingga dia memerlukan perhatian khusus ya. Salah satu yang dianggap adalah soal kegagalan pasar tanda petik ya. Ini karena public goods yang memerlukan intervensi di banyak negara. Kecuali mungkin sudah sempit, orang udah kaya-kaya semua mungkin nggak soal. Tapi ternyata juga masih diurusi juga. Nah, kira-kira gitu, secara umum di kemiskinan negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu apa anunya? Karena saya pernah dengar juga istilah apa itu lingkaran setan kemiskinan. Ini gimana dulu gambarkannya? Ya, jadi vicious circle of poverty lingkaran setan kemiskinan itu artinya memang situasi kemiskinan kalau tidak diintervensi itu kemudian akan mengalami proses involusi, Mas. Jadi bukan bukan kemudian generasi yang terlahir dari keluarga miskin menjadi miskin kembali. Generasi keluarga miskin generasi yang lahir dari keluarga miskin bahkan akan menjadi atau berpotensi menjadi lebih miskin daripada orang tuanya. Nah, disitulah kemudian perlu cara, strategi, kebijakan untuk memutus lingkaran setan kemiskinan itu. Bayangkan aja, Mas, ya kalau memang kita nggak intervensi ya, anak yang kemudian lahir dari keluarga berada ya di Jakarta dengan segala akses ya kepada sumber daya yaitu apakah makanan bergizi, kemudian akses pada informasi, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan berkualitas, ya dari kecil kemudian nggak ada isu yang namanya air bersih, sanitasi, dibandingkan dengan misalnya yang lahir, saya ambil yang ekstrem aja, misal Papua, ya, yang kemudian nggak ada akses air bersih, ya, yang itu masalah, Mas. Ya. Air bersih itu bermasalah gitu. Jadi kalau kita bayangkan ibu hamil di suatu tempat yang nggak punya akses pada air bersih, ya, nggak punya akses pada prenatal services, pada layanan kesehatan prenatal, dia nggak bisa kemudian memastikan bayi yang dikandungnya itu akan terlahir sehat. Kalau bahasanya sekarang itu adalah dia akan terlahir normal, bebas dari stunting, ya. Dan ini penting ya, stunting itu bukan cuma istilah yang makin sering kita dengar, Mas.
Stunting itu kalau dalam literatur adalah merupakan representasi dari situasi di mana yang bisa kita katakan sebagai gagal menjadi manusia sempurna. Jadi stunting. Wasting juga termasuk atau stunting terutama lebih terutama stunting ya. Jadi stunting itu jadi bukan sekedar masalah pendek, Mas. Stunting itu kan kemudian kira-kira memang ukurannya itu adalah tinggi badan dengan per usia per jenis kelamin. Jadi kemudian WHO punya kemudian standar di mana untuk usia sekian bulan, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tinggi badan normalnya, panjang badan, tinggi badannya berapa gitu. Nah, kalau kurang dari itu masuk kalau kurang dari standar deviasi dari ukuran tersebut dianggap stunting. Dan itu artinya si anak atau si generasi ini itu memang kemudian nggak akan bisa catching, nggak akan bisa tumbuh seperti halnya mereka yang terlahir normal. Karena yang masih gitu. Balita itu masih sangat menentukan ya. Jadi pendeknya itu bukan sekedar masalah pendek fisik, Mas, tapi itu merepresentasi kekurangan atau ketidaknormalan pada daya kognisi, ketidaknormalan pada fungsi-fungsi organ, Mas. Mungkin nggak terlalu kelihatan pada saat usia balita, cuman pendeknya aja. Tapi ketika kemudian masuk ke sekolah, ya dia kemudian akan tertinggal pendidikannya, capaian-capaian pendidikannya. Ketika masuk dunia kerja, ya bercampur dengan capaian pendidikan yang rendah, dia akan less produktif. Dan kemudian ketika usianya udah makin lanjut, mulai muncul masalah-masalah kesehatan yang karena bukan sekedar ya paduan dengan gaya hidup, makannya nggak bergizi dan lain sebagainya, tapi memang dari awalnya sudah muncul, sudah ada masalah-masalah di dalam organ-organnya gitu. Ini yang kemudian sebetulnya digambarkan atau direpresentasi oleh stunting itu, Mas. Dan ini ya itu jadi kita bisa bayangkan anak yang lahir dari ibu hamil di sebuah tempat tanpa fasilitas, miskin, nggak punya proteksi, dibandingkan dengan anak yang gak usah mungkin berada lah, Mas ya, biasa, tapi kemudian dengan full fasilitas macam-macam, itu kemudian startingnya akan beda. Dan mereka yang kemudian kalau ini nggak diputus, Mas, itu kemudian ya makin ini percepatannya akan yang terlahir dengan kondisi normal, ada fasilitas, makin cepat ya, akselerasinya ini akan lambat, Mas gitu. Nah, makanya kemudian perlu intervensi, dan intervensi yang betulnya paling penting itu adalah memastikan bahwa setiap individu yang lahir di muka bumi ini dia harus terlahir normal, bebas dari stunting. Jadi itu pada saat ibu hamil juga sudah ada treatment, intervensinya, kan? Kalau kita bicara penanggulangan kemiskinan sebetulnya. Sudah mulai dari bahkan sebelum dia lahir. Lahir. Jadi cerita ini menggambarkan kira-kira apa yang dimaksud dengan lingkaran setan kemiskinan. Ini kan ilustrasinya. Jadi kalau sederhananya orang kenapa miskin? Karena memang dia lahir dari keluarga miskin. Betul. Nah, kira-kira begitu. Setelah lahir tentunya ada intervensi-intervensi lain gitu ya. Jadi kemudian ketika balita ya kemudian kalau udah terlahir stunting apakah tidak apakah hopeless sama sekali? Enggak juga. Literatur menunjukkan ada catching up. Tapi memang tidak bisa recover 100%. Tapi ada hasil lah ya. Jadi kemudian kalau intervensinya dilakukan tepat, cukup ya pada usia prasekolah, kemudian usia sekolah, kemudian pada usia produktif, itu ada proses catching up. Jadi bisa menyempitkan gap itu, Mas, dengan yang normal. Kita dapat gambaran itu ya. Nah, lalu kita sampai masuk tentu kan baik itu kajian maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kan mesti kan berdasar data ya. Tadi penjelasan Mas Elan tadi ya bisa kita mendapat gambaran, tapi untuk sebuah pengambilan kebijakan atau bahkan untuk melihat progres kan biasanya perlu data. Nah, salah satu yang dikenal kami ini kalau stunting betul ya salah satu ya. Tapi yang kita banyak kenal itu adalah ukuran kemiskinan BPS yang dikatakan berdasarkan pengeluaran ya. Itu argumen ilmiahnya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi prinsipnya kemiskinan itu ini jadi pengukuran kemiskinan itu sebenarnya ada beberapa pendekatan. Yang paling populer ya dan paling banyak digunakan ya karena memang datanya paling cenderung tersedia. Itu ada apa yang disebut dengan monetary calorie based monetary measurement.
Jadi kemudian prinsipnya adalah bahwa ukurannya adalah ukuran moneter, tapi ditranslate itu dari kebutuhan dasar si individu tersebut. Ya, itu yang jadi kebutuhan dasarnya berapa? Ya, baik makanan maupun non makanan. Jadi makanannya kalori ya hitungannya ya. Kalori, kemudian non makanannya apa? Apa saja, ya, pendidikan, kesehatan, ada itemnya ya. Ada itemnya, dan itu kemudian di translate ke nilai moneter. Nah, itu yang secara yang kebutuhan atau nilai moneter yang mencerminkan kebutuhan dasar, mencerminkan kebutuhan dasar baik makanan non makanan itu yang disebut dengan garis kemiskinan. Ya, ini udah cukup banyak kajiannya tentang itu. Artinya terlepas dari kelemahannya, secara ilmiah ini bisa diterima ya. Betul. Dan yang penting kalau dia tersedia dari waktu-waktu kan bisa tahu progresnya itu ya. Sebetulnya varian-varian atau pendekatan-pendekatan lain juga punya. Jadi yang disebut dengan jadi alternatifnya sebetulnya yang ini kan monetary approach ya. Ya, monetary approach. Ada yang disebut dengan juga multidimensional poverty measurement. Multidimensional ya. Itu ada yang kemudian diintroduce oleh tim dari University of Oxford ya. Tapi Bank Dunia sendiri juga kemudian mengenalkan apa yang disebut dengan multidimensional poverty measurement. Ada multidimensional poverty index, ada multidimensional poverty measurement. Ya, yang satu dalam diukur, jadi melihat bahwa kemudian bukan hanya makanan, tetapi juga akses ke air bersih, pendidikan dan macam-macam. Ya. Terus kemudian di konstruksi indeksnya, gitu Mas. Nah, kalau Bank Dunia itu fokus kepada nilai makanan yang nilai moneter, terus kemudian ada kesehatan, ada pendidikan dipisah. Data Indonesia ada di situ. Data Indonesia ada juga. Gitu. Ini dua-duanya sebetulnya ada. Ya, gitu. Cuma memang isunya adalah pada ketersediaan data yang frequent, begitu. Karena biar bisa dibandingkan dari bisa waktu dibandingkan ke waktu, dan kemudian bisa selalu ada, makin ada. frequent begitu. Nah, tapi ke depan mungkin perlu juga ya. Betul perlu, dan sebenarnya sudah diukur juga begitu untuk kemudian pembanding ya. Nah, tetapi yang monetary approach ini kalau kita lihat itu yang makanan dan non makanan ini juga sudah memperhitungkan. Iya, betul. Pengeluaran kesehatan berapa, pengeluaran pendidikan berapa. Sayangnya sudah rokok juga dihitung, Mas. Betul. Ya itu masih jadi diskusi dan jadi diskusi panjang ya. Tetapi prinsipnya para pemirsa bahwa ukuran moneter yang kemudian dilaksanakan oleh BPS ya konsep itu ada pertanggungjawaban ilmiahnya dan lazim dipakai di banyak negara. Begitu nggak kira-kira? Nah, yang kemudian yang monetary approach ini kalau di negara maju cenderung menggunakan pendapatan. Karena datanya ada. Karena datanya ada dan reliable. Ya, misalnya kalau di negara maju itu mereka punya standar pendapatan berapa untuk kemudian dikategorikan miskin. Saya pernah belajar di US, Mas. Waktu itu pendapatan utama saya itu sebagai mahasiswa S3 itu kira-kira 1.300 Mas. 1.300 US dollar per bulan. Itu masuk kategori miskin. jadi saya pernah miskin di Amerika. Gitu. Ya. Jadi, tapi di negara-negara berkembang ya seperti Indonesia kita nggak bisa pakai pendapatan. Bedanya apa atau alasannya apa? Di negara maju itu labor marketnya itu 90-an% itu formal sector. Semuanya tercatat. Bayar pajak. Artinya pemerintah semua tercatat ya. Pemerintah tahu Mas, gitu yang uang yang masuk ke rekening saya, gaji saya berapa tahu. Ya, sehingga kemudian ketika saya apply misalnya untuk bantuan tertentu, pemerintah bisa ngecek langsung pendapatan saya berapa. Wah, ini bohong. Nah, tetapi di Indonesia dan negara-negara berkembang berpendapatan menengah yang labor marketnya lebih dari 50% itu informal, kita nggak bisa Mas rely dengan pendapatan. Makanya kalau kita lihat data apakah Susenas, Sakernas, hati-hati menggunakan data pendapatan. Ya, karena belum reliable. Ya. Kalau pengeluaran relatif sudah bisa ini ya. Karena kemudian pendapatan tidak diperoleh tidak bisa digunakan di Indonesia, ya tidak reliable digunakan di Indonesia untuk mengukur kesejahteraan. Proksinya adalah pengeluaran. Ya, jadi kemudian pendekatannya adalah dengan menggunakan pengeluaran. Nah, ada lemahnya nggak? Ada lemahnya. Ada. Ya, artinya kalau pengeluaran itu secara umum makin kaya dia punya porsi. Iya, pengeluaran yang lebih sedikit. Jadi porsi dari total pendapatannya yang untuk kemudian non pengeluaran makin besar. Iya.
Kalau Saving lah. orang-orang betul saving, orang-orang miskin, orang yang menengah ke bawah 100% mungkin. 100%. Bahkan tambah Betul, bantuan lain. betul, utang. betul, ya. Oh iya, Nah, iya, jadi itu ya salah satu betul ya. kelemahannya. Jadi memang relatif reliable pengeluaran, cuman juga memang Iya. kita juga harus berhati-hati, Iya. harus kemudian take caution, Mas ya, Iya. melihat caveatnya. Iya. Tetapi kalau karena kita tahu tadi bahwa kemudian orang miskin itu yang diperoleh ya dikonsumsi, Iya, iya. hampir nggak punya tabungan. Ya dekat dengan Sehingga pendapatan jadinya. untuk kemudian pengukuran kemiskinan pas. Iya pas. Ketimpangan yang Betul. agak kurang tepat ya. Tetapi kalau kemudian untuk mengukur ketimpangan, Ya, kalau bias. untuk kemudian mengukur misalnya untuk mengukur kemampuan kelompok atas untuk membayar pajak nggak cocok. Ya, cocok. Kalau yang kemiskinan Kalau kemiskinan relatif iya. akurat gitu, Mas. Begitu ya para pemirsa. Jadi ini penting soalnya karena kalau kita baca netizen itu agak sedikit ya ngamuk-ngamuk lah soal ini. Saya ulangi ya bahwa ukuran kemiskinan tadi sudah dijelaskan itu tidak serta-merta BPS itu memakai, itu ada kajian teknokratisnya, ada best practices internasionalnya tentu dengan adopsi lalu bisa dipertanggungjawabkan lah. Dan sejauh ini itu cukup berguna. Yang kedua yang juga kadang beberapa pemirsa kurang perhatian itu adalah angkanya itu tiap Susenes itu berubah kan begitu ya. Betul. Dan selalu naik. Betul, disesuaikan misalnya antara lain dengan inflasi. Inflasi. Ya. Tapi saya ingin nambahkan sesuatu, Mas ya. Jadi ini juga konsep kemiskinan itu sendiri, konsep pengukuran kemiskinan sendiri juga perlu selalu kemudian direvisi setiap saat. Gitu. Penting juga ya. Garis kemiskinan kita yang saat ini kita gunakan itu selalu diperbaiki, ya. Tetapi sebetulnya dasarnya, Mas, Sama. itu adalah metodologi yang diperkenalkan di tahun 97, 1997. Jadi udah kemudian hampir 30 tahun, Mas. Gitu, ya. Dan pola konsumsi, karena ini kan pengeluaran, Mas. Pola konsumsi sudah jauh berbeda, Mas. Misalnya, yang paling gampang aja, ya. Di tahun 97, 96 gitu dulu, semua orang kemudian makan dari masakan di rumah, Mas. Sekarang udah hampir nggak ada yang masak di rumah. Dulu nggak ada pulsa, sekarang Dulu ada pulsa sebagai kebutuhan pokok. Betul. Ya itu contoh ya. Itu contoh aja kemudian, makanya kemudian harus direvisi. Ya, karena memang pola konsumsinya berubah gitu. Ya. Nah, ini sekarang ini memang kemudian sedang berlangsung proses untuk kemudian merevisi garis kemiskinan tersebut gitu, Mas ya. Nah, kemudian juga ada isu-isu yang terkait komparabilitas dari atau kelayakan dari garis kemiskinan kita di dalam mengukur kemiskinan. Ya, ada beberapa kritik lah dari beberapa kalangan ya, termasuk salah satunya Prof. Samsuri Yusuf yang kemudian melihat bahwa garis kemiskinan kita itu dibanding dengan garis kemiskinan negara-negara berpendapatan menengah itu terlalu rendah. Gitu. Nah, tapi kalau saya melihatnya begini ya. Yang penting, yang pertama, first ordernya itu adalah metodologinya benar. Metodologinya benar. Kalau kemudian masalah levelnya, kita tahu gitu. Ini masalah kadang-kadang juga pertimbangan politik. Gitu. Jadi sebetulnya juga kemudian kalau mau ditinggalkan nggak apa-apa gitu. Ya, tetapi kalau kita pakai kalau metodologinya benar, levelnya sekarang begini dan ketemunya sekian persen, kita tahu gitu. Ya tinggal garis kemiskinan itu kalau metodologi benar tinggal dinaikkan kok, Mas. Bahkan kalau sepengetahuan saya kalau metodologinya itu kayak gitu tetap ya konsisten, kalau nanti ukurannya dirubah kita bisa narik mundur bahkan datanya kan. Precisely. Kira-kira gitu toh. Jadi kira-kira yang penting metodologinya benar dan dia kemudian comparable across space, across daerah, dan comparable across time, gitu. Jadi bisa dibandingkan antar waktu, gitu. Nah, level itu kemudian second order gitu. Nah, sekarang kita masuk coba di tayang data jumlah kemiskinan. Kita perlu penjelasan ahlinya. Nah, ini kan dulu tahun 2005 35,1. Kemudian 28,28 sekarang ini 25,22 meskipun yang September sudah. Tapi boleh nggak? Saya sih lebih cenderung pakai data Maret karena saya baca dari BPS itu Susenas Maret itu respondennya sampai 350 ribu rumah tangga sementara kalau 75. Tentu semua bisa dipakai ya. Tapi karena itu saya konsisten Maret 25 juta. 25 juta itu banyak sekali loh kalau menurut saya. Bah itu 9% juga. Landainya ini penjelasannya gimana? Atau secara umum deh grafik ini gimana jelasinnya? Ya, jadi kalau kita ambil, jadi saya selalu membagi dua fase
tingkat kemiskinan Indonesia, Mas ya. Kalau kita ngelihat ke belakang ya. Jadi fase sebelum krisis Asia 998 ya, paling nggak sampai 96 ya. Jadi sebelum krisis itu kalau kita tarik dari pertengahan 70-an itu drastis sekali turunnya, Mas. Ya, 76 kalau tidak salah. 76 sekitar 40-an%, betul. Itu sampai kemudian sekitar 17% di 96. Terus kemudian kita di 97 itu naik ke 24%. Iya, betul. Ya karena krisis gitu. Nah, terus ketika krisisnya mulai recover ya di awal 2000 kita bisa turun lagi. Ada beberapa episode yang kemudian kita naik ya, misalnya itu di 2005, 2006 ketika kita pertama kali menaikkan subsidi BBM. Oh, ini ceritanya di sini ya. Itu naik BBM. Spike itu karena memang kita itu pertama kali belum siap dan ketergantungan pada nilai subsidi benar besar sekali pada waktu itu. Walaupun pemerintah pada waktu menyiapkan kompensasi BLT, tetapi memang nggak bisa fully compensate gitu. Nah, yang kedua adalah ketika pandemi gitu ya naiknya. Ya kita menjadi 1 digit itu di 2017. Iya, benar. Ya. Nah, ketika kemudian di 2020 sempat 10 itu naik lagi ke atas 10% gitu. Jadi 3 tahun itu sempat terhapus ya karena COVID itu. Tapi secara umum tiap tahun selalu bisa diturunkan. Turun. Nah, tetapi 2 isu nih, Mas. Yang pertama adalah landai memang. Jadi setelah kemudian mulai awal 2000 ke sini ya despite tadi dua episode yang 2005 naik dan COVID naik. Di luar itu. Secara umum trennya walaupun turun tapi melambat. Penurunannya lebih kecil ya. Ya. Nah, yang kedua ya, yang tadi juga sebetulnya disebut Mas Awalil gitu. Bukan hanya di 10 tahun terakhir, Mas. Tapi juga sejak mungkin zamannya Pak SBY dan sebelumnya juga target RPJMN nggak tercapai gitu. Iya, betul. Target kemiskinan ini. Ya, nah saya kira kemudian ya ini 2 kombinasi memang ya. Saya juga nggak melihat. Jadi yang pertama mungkin penentuan target RPJMN itu perlu dilihat ini target politik atau target teknokratik. Nah ini. Jadi kalau target teknokratik kita harus menghitung betul. Iya. Ya, kita harus betul-betul menghitung yang menjadi yang angka-angka yang kemudian visible. Ya, untuk kemudian dicapai secara teknokratik dengan resource yang tersedia gitu. Nah, tapi kalau target politik ya tentunya ada penjelasan lain gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya kemudian ya harus jadi evaluasi. Ya, udah RPJMN beberapa kali nggak pernah tercapai. 4 RPJMN jadinya sudah 4. Ini mau yang kelima nih. Betul gitu loh ya. Ntar 2029 targetnya adalah 4. Sampai 4,5%. Ya, agak berat. 4-5% ya. Secara common sense berat ini. Kalau kemudian September 2024 kemarin 8,57. Ini kan Maret ya. Iya, Maret semua. Yang September 2024 kemarin 8,57 itu artinya untuk di akhir 2029 kita kemudian perlu 4%, katakan optimis ya. Artinya kita perlu paling nggak setiap tahunnya menurun 1 percentage point. Dan itu harus diakui, Mas, sejak 2010 kita nggak pernah lagi menurunkan kemiskinan sampai ke level 1 percentage point. Jadi terbaiknya itu 0,6, 0,7. Apalagi kan jumlah penduduknya bertambah, berarti 1% secara jiwa kan bertambah juga. Betul gitu loh ya. Nah, yang menarik justru adalah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim yang di tahun 2020 ya. Itu sekitar ya tadi 2,25 ya. Itu sampai kemudian di 2024 0,83. Di tahun paling enggak di 2 tahun di 6 bulan sebelum ini itu percepatannya lebih tinggi daripada penurunan percepatan lebih tinggi daripada kemiskinan, Mas. Nah, apa yang bisa dipelajari? Kenapa kemudian kemiskinan umum itu kemudian lebih lambat turunnya dibanding kemiskinan ekstrim. Walaupun yang dari Maret 2024 ke September 2024 udah nyusul lagi tuh. Yang kemiskinan umum gitu. Ya, tapi satu yang menurut saya kemudian berkontribusi itu kalau kita bicara kemiskinan, Mas. Seperti halnya juga stunting dan program-program yang lintas sektor penting untuk memastikan konvergensi intervensi.
Konvergensi kebijakan, konvergensi program. Kemiskinan nggak bisa, Mas, diselesaikan hanya dengan bansos. Kemiskinan nggak bisa hanya diselesaikan dengan perlindungan sosial. Dia perlu kemudian pendekatan multisektor dan bahkan multi aktor, ya, untuk memastikan bahwa kemiskinan diatasi. Karena kemiskinan dia dikasih bansos, tetapi kemudian lingkungannya masih kemudian nggak punya akses pada air bersih, masih nggak ada puskesmas, masih nggak ada sekolah, ya, yang dibantu konsumsinya aja gitu. Tapi kemiskinan dalam konteks hidup yang memang hakiki itu nggak terpenuhi begitu. Nah, jadi kalau bicara masalah penyelesaian kemiskinan itu kita memang satu perlu memberikan proteksi, Mas. Ya, proteksi dalam arti itu pendekatan yang pelindungan sosial itu tujuannya adalah proteksi, Mas. Bantuan sosial, jaminan sosial itu asuransi kesehatan PBI, JKN, dan kemudian yang tenaga kerja, ya, bantuan sosial PKH, program sembako, PIP dan lain sebagainya, itu untuk proteksi. Tapi ya layaknya proteksi, dia hanya melindungi. Yang dibutuhkan untuk menangani kemiskinan itu juga ngangkat, Mas. Menaikkan kelas. Ini yang kemudian kita sebut dengan promosi. Nah, bicara promosi, memang studi-studi menunjukkan kayak PKH itu punya efek jangka panjang. Karena anak-anaknya nggak stunting lagi, sekolah bener, kemudian bisa memperoleh pekerjaan yang baik gitu. Jadi kemudian ada mobilitas vertikal. Tetapi kalau untuk yang efek lebih cepat, yang dibutuhkan adalah program-program ekonomi. Program-program peningkatan kapasitas pendapatan. Pekerjaan. Pekerjaan. Betul. Job creation yang utama job gitu. creation yang utama. Ya. Tetapi untuk orang bawah, ya, kelompok miskin, rentan, ya, individu-individu dari mereka dari kelompok bawah ini untuk bisa masuk, untuk bisa memperoleh pekerjaan bahkan yang sudah tersedia, dia juga harus disiapkan pendidikannya, skillnya. Ya, ini berarti juga ada intervensi harusnya ya. Makanya ketika bicara penanggulangan kemiskinan, ini bukan hanya urusan Kementerian Sosial, Mas, tapi juga urusan Kemenaker, urusan kemudian si UMKM, bahkan infrastruktur, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Kelautan, semua kementerian. Nah, karena ini adalah pekerjaan multisektor, peran dari pemimpin tertinggi penting sekali. Ada perintahnya jelas gitu. Betul. Kerja semua. Jadi kemiskinan kalau boleh dibilang harusnya, Mas, menjadi KPI dari seluruh kementerian lembaga. Bukan Kementerian Sosial aja gitu loh. Nah, ini masalahnya saya nggak yakin gitu bahwa kemudian seluruh kementerian tahu bahwa kemudian kalau kemiskinan ini nggak turun, ini saya juga yang dalam tanda petik kurang beres kerjaannya gitu loh. Pemerintah daerah juga begitu, Mas. Ya. Nah, jadi kemudian urusan semua orang ini. Urusan semua orang gitu. Makanya presidennya sebetulnya harus, kalau kita bicara bertekad menyelesaikan kemiskinan, dia harus memastikan tuh seluruh kementerian lembaga itu kerja bareng. Gitu. Untuk kemudian mengatasi masalah kemiskinan gitu. Seperti halnya juga stunting gitu. Ya, sebelum kita kembali ke kebijakan, mungkin masih perlu nih dapat gambaran. Tadi sudah digambarkan soal stunting, air bersih, akses ke pendidikan, juga ada angka-angka. Nah, saya lihat di paparannya Mas Elan itu juga kita mungkin perlu dapat gambaran geografis kan sudah disinggung-singgung. Jadi apakah itu desa, kota atau pulau? Mungkin secara ringkas sebenarnya gambaran terkini kondisi kemiskinan Indonesia secara itu bagaimana? Sebetulnya sejak 10 tahun, 15 atau bukan 20 tahun tadi nggak banyak berubah sih, Mas. Nggak berubah. Jadi gini, kemiskinan turun ya. Tetapi kalau boleh dibilang gambaran situasinya itu satu ya, sudah sejak mungkin 2 dekade ini kita tahu kalau antara desa dan kota, desa yang kemudian menjadi rumah bagi orang miskin. Ya, dan ini sebetulnya berasosiasi dengan sektor, Mas. Tadi ya. Bahwa pertanian itu adalah tempat dari banyak orang miskin berada. Katanya hampir 50% tuh ya. Betul. Desa dan pertanian. Gitu. Nah, kalau lihat kemudian wilayah ya, provinsi gitu. Kalau lihat persentasenya, Mas, memang Provinsi Indonesia Timur. Secara persentase Papua, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Tapi bicara jumlah, Jawa. Ya karena jumlah penduduknya banyak, persentasinya lebih sedikit, tapi jumlahnya banyak ya. Jadi ya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.
lebih mudah kita menemukan orang miskin di sana. Betul gitu ya. Di sini kemudian kita banyak sekali ya dengan mungkin termasking ya, tertutupi oleh kemudian ke segala fasilitas yang ada di perkotaan. Cuman ya faktanya banyak sekali yang masih tergolong miskin gitu. Mungkin kaitannya dengan pertanian tadi juga ya. Ya, apa? Jadi, erat nggak itu? Satu, jadi bahwa ya ini kan masalah, kalau teori Mas Wali juga pasti kan masih familiar tuh ya dengan teori migrasi ya, betul. Ya dualisme, ya di bawah kemudian orang desa yang kemudian memang nggak dapat pekerjaan, ya upah rendah, ya sebagian kemudian akhirnya terpaksa migrasi ke kota. Ya tapi yang tersedia di perkotaan itu adalah industri-industri yang memang kemudian nggak bisa, yang nggak cocok dengan skill mereka. Akhirnya mereka kerja juga, cuman kemudian dengan kerja seadanya, Mas. Seadanya, hasilnya juga seadanya. Ya, kalau kita lihat di kota-kota tuh nggak usah di Sudirman, di Bonsiri, Tamrin, itu Starling masih banyak. Ya, betul. Ya. Jadi pertanyaannya, mereka kerja nggak? Kerja. Gitu. Tapi layak apa enggak? Punya benefit apa enggak? Punya jaminan kesehatan apa enggak gitu loh, Mas. Jauh dari kemungkinan mengirimi keluarganya di desa. Betul kan? Gitu ya. Nah, yang kehidupannya gitu ya harian, Mas gitu. Kalau suatu saat misalnya sepedanya rusak atau sakit atau kena musibah, nauzubillah min dzalik, misalnya kena musibah, kehilangan pendapatan, Mas. Bisa jatuh miskin anytime gitu. Bisa kemudian turun kesejahteraan anytime gitu. Nah, jadi jelas, jadi kalau bisa kita bicara dari sisi dari sisi wilayah, memang kemudian pemerintah perlu melakukan intervensi khusus ke daerah-daerah tertentu. Satu kemudian ke desa lebih baik, ke desa dan ke pertanian. Pertanian khususnya adalah, kalau saya membayangkan gini, Mas ya. Kita bicara desa, yang kita perlukan itu adalah memastikan upaya untuk melakukan industrialisasi perdesaan. Industrialisasi perdesaan ya. Jadi jangan dibayangkan kalau kemudian industri perdesaan harus membangun industri pabrik yang besar yang kemudian tapi ya industri bisa kemudian industri menengah juga gitu. Tapi difasilitasi, Mas. Ya difasilitasi, kemudian dibangunkan pasar, dibangunkan akses terhadap keuangan dan insentif kemudahan tertentu karena literatur juga menunjukkan bahwa kemudian off farm atau non farm sektor ini itu satu memberikan alternatif sumber pendapatan lain kepada keluarga-keluarga di pedesaan, tapi sekaligus juga releasing mereka-mereka yang kemudian bekerja dengan produktivitas rendah di pertanian. Oke. Jadi kalau kita kan tahu nih, kalau teori di mikro, law of diminishing return itu di satu sektor terjadi karena contohnya kebetulan pertanian, ya. Jadi sebidang tanah karena tanahnya nggak bisa apa-apa. Kemudian ketika labornya satu, kita tahu marginal productivity berapa. 2 kemudian masih naik. 3 terus sampai 10 udah turun gitu. Nah caranya gimana? Ya kemudian kalau tanahnya nggak bisa tambah, orangnya harus keluar gitu loh. Nah tapi orangnya keluar nih kan harus kemudian kemana gitu loh. Nah kalau memang kemudian nggak harus ke kota gitu. Tapi kalau di desa ada sumber-sumber pekerjaan, itu kemudian menjadi satu sumber pendapatan ekonomi yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari si mereka ini. Tapi juga kemudian menolong sektor pertanian itu sendiri. Jadi ini penting ya, industrialisasi perdesaan ya. Tidak harus kita melihat on farm semua nih, ada off farmnya juga. Bahkan mungkin kalau lebih jauh kan jasa kan juga bisa dikembangkan lebih baik. Nanti artinya Mas Elan ini sudah memberikan kita perspektif ya, bahwa jangan melihat persoalan kemiskinan semata-mata dari efektif atau tidak efektifnya program perlindungan sosial. Ya ini satu hal ya, nanti akan kita kaji. Tetapi bagaimana perekonomian itu dinamikanya dikelola, dan dalam hal ini peran negara ada ya. Tentu kan untuk bagaimana intervensi ya, dengan perhatian tadi, karena sudah fakta ini di perdesaan itu orang miskinnya lebih banyak, maka perlu intervensi kebijakan yang seperti itu ya. Dan kita harus mulai sekarang harus melihat, Mas, bahwa kemiskinan itu bukan masalah sampingan pembangunan. Kemiskinan itu ya masalah pembangunan itu sendiri, Mas. Jadi kalau kemudian kemiskinannya jadi kita harus mulai melihat bahwa kemudian pembangunan itu bukan hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang jadi penting banget ini. Tetapi juga kemudian seberapa
kemiskinannya bisa diatasi. Diatasi. Ya karena prinsipnya itu kan kalau kita melihat pembangunan, semua pembangunan, apalagi kalau kita lihat konstitusi kita, nggak ada bunyinya itu adalah kemudian meningkatkan atau memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nggak ada mas di konstitusi kita. Konstitusi kita bilang salah satu bahwa negara, pemerintahan dibentuk untuk memajukan kesejahteraan antara umum. lain memajukan kesejahteraan umum. Memajukan itu berarti kan Betul. menghilangkan kemiskinan. Betul, gitu loh. Jadi ini penting ya, Mas Elan, menarik nih menurut saya pendapat beliau sebagai ekonom ini, karena kami ekonomi ini menyadari juga sebenarnya betapa topik pertumbuhan ekonomi itu terlalu dominan, bahwa itu penting, itu kita semua tahu. Setuju. Nah, intinya beliau ini menggarisbawahi mestinya topik untuk mengatasi kemiskinan ini sekurang-kurangnya selevel tuh dengan topik pertumbuhan ekonomi ya. Betul. Dan bukan berarti dalam topik itu hanya dibicarakan, tapi tadi beliau sudah memberi contoh bahwa itu harus menjadi pertimbangan ketika pemerintah membuat kebijakan, bahkan KL. Setahu saya memang KL itu ada isu-isu ini nanti memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi berapa, kan ada beberapa mencantumkan soal ciptaan lapangan kerja, terlepas basa-basi ya. Tetapi yang kemiskinan itu saya lihat tidak ada dokumennya itu di rensera itu. Wah, ini menarik ini. Jadi ya terlepas mungkin untuk sementara ya sebutlah ditempelkan, tapi sekurang-kurangnya kan jadi mainstream dulu toh. Saudara, saya lihat juga tuh di mana Nota Keuangan ya kalau saya tidak salah. Itu kan dulu di asumsi dasar ekonomi makro itu juga nggak banyak berubah tuh. Tapi beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahunan yang lalu sudah mulai dicantumkan soal target pengurangan kemiskinan. Sekalipun kalau saya gambar, kebetulan tadi saya nggak tampilkan, meleset terus juga. Padahal itu setahun loh. Meskipun melesetnya sih kecil ya, tapi bagaimanapun meleset 0,25% itu berarti kan 1 juta orang, nah gitu kan. Tapi tadi Mas Elan mau lebih lanjut ya. Nanti kita juga berharap nota keuangan itu pada saatnya nanti tidak hanya basa-basi dicantumkan, tapi terbreakdown dalam berbagai program. Tapi ini saya garis bawahi betul nih buat para pemirsa, mungkin harus kita pikirkan ini. Beliau sangat menyarankan agar target terkait kemiskinan, apalagi itu nanti kan ada daerah. Nah itu tadi saya mau, itu harusnya ada di pemerintah. Nah, bisa digambarin nggak? Tadi kan kita pusat terus nih. Sejauh Mas Elan menilai perhatian terhadap kemiskinan oleh pemerintah daerah itu sejauh apa sih? Sebetulnya tumbuh dan sebetulnya sudah besar dan bahkan terus tumbuh mas ya. Ya salah satu begini, kami kan kebetulan saya membantu juga di tim yang memang mengurusi teknokratisme kemiskinan ini. Bagaimana kemudian kebijakan penanggulangan kemiskinan itu makin efektif ya. Dan karenanya memang harusnya didasarkan pada permasalahan evidence yang memang betul-betul ada di lapangan, sehingga preskripsi terhadap kebijakannya itu juga tepat gitu. Nah kalau termasuk yang dilakukan itu adalah kemudian mendukung pemerintah daerah di dalam merancang dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Ada dokumen, harus diwajibkan ya itu ya? Diwajibkan. Diwajibkan itu, membuat betul, ya? Betul, diwajibkan membuat gitu. Dan di daerah seperti halnya di pusat, kalau di pusat dulu ada TNP 2K. Ya. Di daerah ada juga namanya TKPK mas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ya ini sebetulnya sudah cara pandang yang mulai ada sejak 2010. Ya 2010 dengan didirikannya TNP 2K itu ada daerah juga. Itu ada daerahnya juga gitu. Perwakilannya adalah kepala Kemendagri yang menjadi pembina dari kepala daerah. Jadi yang kemudian melihat bahwa kemiskinan itu karena anggota TNP 2 kan 17 menteri mas. 17 menteri dan kepala lembaga, itu artinya memang seharusnya para menteri, kepala lembaga, anggota TNP 2K itu ya punya peran masing-masing untuk kemudian mengatasi kemiskinan itu. Iya, karena seperti kata Mas Elan tadi, ini bukan soal program perlindungan sosial saja, tapi tadi yang paling mendasar create job misalnya kan, atau membuat kondisi di mana pendapatan infrastruktur tadi, karena kan kalau mereka ngirit ongkos transportasi misalnya otomatis mengurangi kemiskinannya, begitu juga kemungkinan produktivitas mereka ya. Nah, daerah juga sebetulnya sudah, jadi ada upaya mainstreaming itu kemiskinan. Ada mainstreaming. Nah, tetapi memang situasinya masih cukup menantang ya, karena urusan fiskal yang memang masih terbatas. Iya, itu sih fiskal itu ya sandalanya. Nah, menurut saya ya situasi ini kemudian bisa diatasi dengan
beberapa pendekatan, ya beberapa cara. Yang pertama memang pemerintah daerah ya dengan bantuan pemerintah pusat mulai harus berpikir caranya mengelola anggaran daerah supaya lebih produktif, lebih efektif. Ya, antara lain sebetulnya dengan membesarkan porsi anggaran daerah untuk pembangunan, ya fiskal untuk pembangunan. Fiskal untuk pembangunan. Jadi nggak terjebak mindsetnya itu jangan sampai kemudian merekrut, ya meng-hire ASN sebanyak mungkin karena akhirnya menjebak, Mas. Iya. Itu ini bangsa diberkati kalau menurut saya. Orang-orang itu seberapapun bersedia untuk berbagi. Dan ini kan kita satu studi yang menunjukkan Indonesia itu salah satu negara yang paling dermawan orang-orangnya. Ya, yang kemudian tidak targeted, Mas. Antara lain adalah LPG. Baik kelompok usia, tinggi di anak karena mereka kan belum berpendapatan. Turun di usia produktif, naik lagi di lansia. Dan dengan struktur labor market kita yang informal, yang ketika orang sudah nggak bisa kerja lagi, nggak bisa punya pendapatan, nggak punya pensiun, dia miskin otomatis.